Valentino Rossi dan Marc Marquez masih memiliki hubungan panas walau keduanya sudah tidak berjumpa di lintasan balap. Bahkan, Rossi dengan tegas tidak akan mengubah pandangannya pada pembalap Spanyol tersebut. Saat masih balapan di MotoGP, Rossi memiliki hubungan buruk dengan Marquez sejak 2015. Puncaknya terjadi di MotoGP Malaysia, Rossi menendang Marc Marquez hingga rider yang saat itu membela Honda itu crash. Kini, Rossi yang sudah pensiun dari balapan MotoGP itu menegaskan tidak akan mengubah pandangannya soal Marquez. Saya punya opini tentang dia, dan saya tidak akan pernah mengubahnya, ujar Rossi lebih lanjut. Dia juga mengomentari keputusan Ducati yang lebih memilih Marquez ketimbang Jorge Martin. Hingga pembalap Pramac Racing itu memilih pindah ke Aprilia pada musim depan usai gagal promosi ke Ducati. Jujur saya tidak mengerti karena semua tampak sudah pasti untuk Martin. Bagnaia sudah sangat siap, dia juara dunia MotoGP 2 kali dan mengejar yang ketiga. Opini saya, dia tidak butuh Marquez untuk membuktikannya sebagai juara satu, ujarnya. Rossi mengatakan, masuknya Marquez membuat Martin menyingkir. Padahal salah satu tujuan utama Ducati ialah pembibitan pembalap muda bukan merekrut pembalap seperti Marquez. Konsekuensinya ialah perpisahan dengan Prima Pramac. Kemudian berpikir pabrikan pakai sistem piramid yang memungkinkan pembalap muda bermimpi suatu saat dipromosikan ke pabrikan, ujar Rossi. Kepindahan Marquez ke Ducati, mengubah segalanya. Tim satelit Pramac Racing kini tinggalkan Ducati dan berlabuh ke Yamaha, begitu juga dengan para pembalapnya. Pada Senin, 3 Juni 2024, bahwa Ducati telah mengubah keputusannya untuk mempromosikan pemimpin klasemen Jorge Martin dari Pramac ke tim pabrikan. Jalan bagi Marquez untuk pindah ke skuad Ducati terbuka lebar ketika Aprilia mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak multitahun dengan Martin. Dengan pernyataan Marquez di Grand Prix Italia bahwa membalap dengan motor pabrikan di Pramac, bukan pilihan, baginya, harapan Ducati untuk bisa mempertahankan Martin dan Marquez pupus. Performa Marquez di atas Ducati spesifikasi 2023 di Gresini musim ini, ditambah dengan nilai jualnya yang tinggi, membuat pabrikan asal Italia itu tidak bisa kehilangan dia ke tim rival. Ducati memberitahu Martin pada hari Minggu di GP Italia tentang keputusannya. Pada Rabu, Ducati secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengontrak Marquez hingga 2025 dengan kontrak 2 tahun untuk menjadi rekan juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia. Saya sangat senang bisa mengenakan warna merah tim pabrikan Ducati di MotoGP musim depan, kata Marquez. Pada dasarnya, sejak pertama kali bersentuhan dengan Desmosedici GP, saya menikmati mengendarainya dan langsung beradaptasi dengan baik. Sejak saat itu, saya tahu bahwa tujuan saya adalah untuk melanjutkan jalur ini, untuk terus berkembang, dan pindah ke tim di mana Francesco Bagnaia telah menjadi juara dunia selama 2 tahun berturut-turut. Saya senang bisa mengambil langkah besar ini pada 2025 dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Ducati kepada saya. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada Nadia, Padovani, Carlo, Merlini, Michele, Massini, dan seluruh keluarga Gresini Racing yang telah membukakan pintu tim mereka untuk saya di saat-saat yang sulit dalam karir saya. Sekarang, kami akan terus bersenang-senang dan memberikan yang terbaik di sisa musim ini, yang merupakan prioritas saya saat ini. Marquez menggantikan posisi Enea Bastianini di tim pabrikan Ducati, yang akan mengendarai KTM tahun depan, seperti yang dilaporkan oleh motorsport.com. Langkah ini merupakan contoh nyata dari otoritas Marquez di kejuaraan, karena hanya dalam waktu 4 hari ia mampu mengubah pikiran manajemen puncak Ducati. Para eksekutif Italia menyerah pada tuntutan pembalap Spanyol tersebut setelah penolakannya untuk membalap untuk Pramac. Menghadapi kejujuran dan ancaman bergabung dengan KTM atau Aprilia, manajemen Ducati merasa takut kehilangan Marquez. Daya tarik utama seri ini di tengah popularitas yang terus meningkat, sebagian karena penampilan pembalap 93 ini di atas Desmosedici. Meskipun rincian kesepakatan antara kedua belah pihak telah disepakati di Mugello akhir pekan lalu, pengumumannya telah tertunda karena berbagai rintangan hukum. Setelah 11 tahun di Honda, di mana ia memenangkan 6 gelar dari 7 gelar yang mungkin diraihnya antara 2013 dan 2019, Marquez memutuskan untuk mengakhiri masa baktinya di merek Jepang itu dan berhenti di tahun terakhir dari kontraknya yang tersisa, 2024.
Didorong oleh cobaan berat yang dialaminya sejak kecelakaan di Jerez pada tahun 2020 yang menyebabkan patah tangan. Kemudian datanglah 4 operasi dan banyak kebingungan karena kurangnya daya saing motor yang sangat sulit, yang membuatnya mengalami kecelakaan yang tak terhitung jumlahnya. Sepertiga musim sudah cukup bagi Marquez untuk menggunakan kecepatan, pengaruh, dan efek pengganda citranya untuk membujuk Claudio Domenicali dan Gigi Dall'Igna, CEO dan manajer umum Ducati, yang membuat keputusan paling penting. Dall'Igna mengatakan tentang pengumuman tersebut, "Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Enea Bastianini dan Jorge Martin atas semua pekerjaan mereka bersama kami selama beberapa tahun terakhir, dan saya mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka." Memutuskan rekan setim baru Bagnaia di Ducati Lenovo Team tidaklah mudah, karena kami memiliki banyak pembalap yang sangat kuat untuk dipilih. Pada akhirnya, pilihan kami jatuh pada talenta yang tak perlu dipertanyakan lagi seperti Marc Marquez. Hanya dalam beberapa balapan, ia berhasil beradaptasi dengan sempurna dengan Desmosedici GP kami, dan ambisinya yang besar mendorongnya untuk terus berkembang. Di dalam tim, kami akan memiliki 2 rider yang bersama-sama memegang 11 gelar juara dunia, dan bisa mengandalkan pengalaman serta kedewasaan mereka akan sangat berharga bagi perkembangan kami. Marc Marquez menegaskan jika hubungan dengan Valentino Rossi sudah membaik. Dia bahkan mengambil banyak ilmu dari Tedakter. Hubungan Marquez dan Rossi sempat menegang usai insiden MotoGP Sepang 2015. Insiden itu mengakibatkan Rossi kehilangan kans meraih titel juara dunia ke-10, sementara Marquez dituduh membantu Jorge Lorenzo yang merupakan sesama pebalap Spanyol. Namun, di musim 2016 keduanya tampak bersalaman setelah balapan di Catalunya, yang diiringi kematian pebalap Moto2, Luis Salom. Penampakan itu pun mengundang pertanyaan dari awak media terkait hubungan keduanya, yang diakui Marquez semua sudah membaik. Kini, Marquez ditanya lagi terkait hubungannya dengan pebalap Movistar Yamaha. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Rossi sudah kembali normal. Pebalap Repsol Honda itu menganggap Rossi seperti teman, sama seperti pebalap lainnya. Hubungan dengan Valentino, sejak tahun lalu di pertengahan musim, semuanya sedikit lebih normal. Situasinya tenang. Itu bagus untuk dunia balap motor secara umum. Kami sekarang punya hubungan yang profesional, seperti yang saya punya dengan banyak pembalap lain, kata Marquez kepada Omnisport. Pada akhirnya, kami semua adalah teman, kami semua mengendarai motor, mempertaruhkan hidup kita di jalan raya. Tapi kami semua ingin menjadi yang pertama. Kami semua menginginkan motor terbaik, dan kami semua berusaha memberikan yang terbaik 100%, sambungnya. Saya akan selalu menghormati pesaing saya, tapi Anda tidak bisa melupakan bahwa mereka adalah pesaing Anda, dan ingin mengambil posisi Anda. Sudah menjadi sebuah rahasia umum jika Rossi merupakan idolanya Marquez. Bahkan, pebalap 24 tahun itu banyak mencuri ilmu sang idola untuk mengalahkannya. Saya tidak berpikir, harus membunuh idolaku. Anda harus belajar hal-hal baik dari idola Anda, jika Anda ingin mengalahkannya. Salah satu hal yang paling penting adalah mencoba memahami hal-hal baik, apa yang harus Anda ambil, dan lainnya yang tidak Anda sukai, tambah Marquez. Tapi pada akhirnya, Anda harus menjalani pengalaman sendiri. Toh, bagus untuk punya gaya dan juga mencoba menirunya, semua hal bagus, tegas Marquez.